Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang dan lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, untuk memberikan gambaran dan juga untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa Allah itu maha murah, maha mengetahui, dan maha peduli, Yesus membandingkan manusia dengan burung gagak. Sebuah perbandingan yang sangat kontras. Manusia adalah mahkota dari semua ciptaan. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sedangkan burung gagak itu apa? Perbandingannya ini tidak seimbang, jomplang, sangat jauh. Bukankah burung gagak adalah burung yang kelihatan begitu jelek di antara sekian banyak jenis burung yang lain? Burung gagak, orang mendengar suaranya saja sudah takut, merinding. Lalu apa yang harus kita contoh dari hewan yang buruk rupa yang bernama burung gagak? Saudaraku, di sini kita tidak diminta untuk mencontoh cara hidup burung gagak, melainkan Tuhan ingin menunjukkan bahwa Allah sungguh peduli kepada semua ciptaan, terlebih kepada manusia sebagai mahkota dari ciptaan-ciptaan yang lainnya. Makhluk hidup itu jumlahnya sangat banyak, tidak terhitung. Namun demikian, semua diperhatikan oleh Allah. Semua disediakan sarana mereka untuk hidup. Kebutuhan nafas, kebutuhan makan, tempat tinggal, bahkan pakaian mereka Allah telah merancangnya. Misalnya burung diberikan bulu untuk melindungi dirinya dari udara dingin, hewan diberikan sisik, juga hewan-hewan yang hidup di tempat yang keras, di hutan dan lain sebagainya diberikan kulit yang tebal. Itu adalah cara Allah mendandani mereka. Ya, kepada masing-masing hewan bahkan Tuhan merancang habitat yang sesuai sehingga mereka dapat hidup dengan baik. Pekerjaan ini sungguh tidak terbayangkan, rumit, berat dan sulit bagi kita manusia. Tetapi Tuhan melakukannya dan terus melakukannya sepanjang masa, tanpa pernah bosan, tanpa pernah berhenti, tanpa pernah lupa, dan tanpa meminta bayaran dari kita. Semua didasarkan atas kasih dan kemurahannya saja. Jika kepada makhluk yang tampak kecil, sederhana, bahkan menyeramkan seperti burung gagak, Allah mencintai mereka. Allah merawat mereka tanpa kecuali. Apalagi kepada manusia, dikatakan kita jauh lebih berharga dari semua itu, dari segala ciptaan itu. Kita adalah mahkota dari semua ciptaan Tuhan. Pasti Allah akan merawat dan menjaga kita juga dengan cara yang lebih baik. Di dalam nas ditulis betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Burung gagak tidak pernah berpikir untuk membuat lumbung atau gudang, tempat penyimpanan makanan. Mereka tidak khawatir tentang apa yang harus dimakan untuk esok hari. Dan nyatanya mereka selalu memperoleh makanan itu, makanan mereka setiap harinya, sehingga mereka tetap hidup. Ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya pencipta alam semesta, tetapi Allah juga adalah pengendali dan perawat jagat raya beserta isinya. Dan itu tentu saja termasuk manusia sebagai mahkota dari segala ciptaan.
Yesus melalui gambaran yang sederhana ini tidak mengajarkan kepada kita untuk pasif, untuk bermalas-malasan, untuk tidak bekerja, untuk tidak memikirkan masa depan dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa kita hendaknya memiliki pengandalan kepada kasih dan kemurahannya. Kita memandang kepada Dia di dalam segala keberatan hidup, di dalam segala tekanan-tekanan, dan kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Karena tanpa kasih dan kemurahan Allah, sekeras apapun kita bekerja, itu tidak akan mendatangkan hasil apa-apa. Sebaliknya, sekecil apapun usaha kita, sesederhana apapun, sesuai kemampuan kita melakukannya. Jika Tuhan berkenan, Tuhan mengaruniakan yang terbaik untuk kita. Sekali lagi, tugas kita adalah bekerja, tugas kita adalah berusaha mencukupkan kebutuhan kita, bukan untuk mengkhawatirkannya tentang masa depan kita. Ada Tuhan yang memelihara kita, ada Tuhan yang merawat kita setiap saat. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu tersinggung meskipun kita dibandingkan dengan hewan yang buruk rupa seperti burung gagak. Tetapi Tuhan tidak bermaksud menyamakan kita dengan burung gagak. Tuhan justru ingin menunjukkan engkau lebih berharga dari semua ciptaan. Orang kan kadang-kadang tersinggung dibanding-bandingkan dengan orang lain, apalagi kalau orang itu dianggapnya lebih rendah dari kita. Tidak, maksud Tuhan bukan seperti itu. Maksud Tuhan adalah mengajarkan bahwa engkau berharga di mata Dia. Dia akan senantiasa mengasihi engkau. Engkau hanya perlu untuk bersetia dan mengandalkan diri kepadanya. Tuhan yang akan bekerja untuk segala kebaikanmu, khususnya untuk masa depanmu. Bukan hanya tatkala kita masih di dunia, tapi hingga kepada alam yang abadi. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.